Halo, berjumpa lagi dengan saya Tiorida Lili Anita. Pada modul pertama ini, kita akan mempelajari tentang memahami ekonomi jasa. Nah, sekarang mari kita masuk ke pembahasan. Bicara tentang jasa dan barang, apa sih perbedaan dari keduanya? Jasa merupakan aktivitas yang tidak berwujud, tidak dapat disimpan, dan tidak memiliki kepemilikan. Sedangkan barang, sebaliknya, adalah produk fisik yang dapat disimpan dan dibeli. Lalu bagaimana evolusi historis ekonomi jasa ini? Ekonomi jasa muncul dari revolusi industri yang menggeser fokus ekonomi dari pertanian ke manufaktur dan ke layanan. Mari kita mulai dengan masyarakat agraris, tahap awal dari evolusi ekonomi. Pada periode ini, pertanian merupakan aktivitas dominan. Masyarakat agraris adalah masyarakat pedesaan yang sangat bergantung hidup pada sumber daya alam untuk bertahan hidup. Kemudian kita memasuki era masyarakat industri. Proses industrialisasi mengubah fokus dari pertanian ke manufaktur. Migrasi besar-besaran dari pedesaan ke kota-kota industri meningkatkan kepadatan penduduk di daerah urban. Teknologi dan mesin memungkinkan produksi barang secara massal, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan penurunan biaya produksi. Dengan pertumbuhan kota dan kompleksitas ekonomi, permintaan akan jasa mulai meningkat. Akhirnya, kita sampai pada masyarakat pasca industri, di mana ekonomi jasa menjadi pusat perhatian. Fokus utama adalah pada pengetahuan, informasi, dan teknologi. Inovasi dan kreativitas menjadi faktor penting dalam menciptakan nilai, serta sektor-sektor jasa memerlukan kreativitas dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Lalu, seberapa besar kontribusi sektor jasa terhadap PDB dan lapangan kerja? Sektor jasa merupakan penyumbang utama GDP di banyak negara dan menciptakan lapangan kerja yang signifikan di berbagai bidang. Dapat dilihat di tabel berikut bahwa sektor jasa telah berkontribusi terhadap GDP sebesar 60-80% dan terhadap lapangan kerja sebesar 70-80%. Namun, apa yang membedakan sektor jasa dengan sektor lainnya? Sektor jasa memiliki karakteristik yang unik, diantaranya pertama, heterogenitas. Jasa memiliki variasi yang luas dari layanan keuangan hingga kesehatan. Kedua, intangibilitas. Jasa tidak dapat disentuh atau disimpan, membuat penilaian kualitas menjadi rumit kadang-kadang ya. Kemudian ketiga, inseparabilitas. Produksi dan konsumsi jasa terjadi bersamaan, melibatkan interaksi langsung antara penyedia dan penerima. Dan yang keempat adalah perishability. Jasa tidak dapat disimpan. Kesempatan untuk menyediakan jasa hilang jika tidak dimanfaatkan. Kita beralih ke peran teknologi dalam transformasi ekonomi jasa. Teknologi digital telah mengubah lanskap ekonomi jasa dengan mendorong efisiensi, inovasi, dan model bisnis baru. Ya, pertama ada e-commerce, memungkinkan akses mudah dan luas ke layanan online. Kedua, platform digital, memfasilitasi interaksi antara penyedia dan penerima jasa. Contohnya seperti Uber atau Airbnb. Ketiga, otomatisasi. Otomatisasi mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dalam beberapa tugas. Lalu seperti apa tren dan tantangan ekonomi jasa di masa depan? Tren global seperti digitalisasi, urbanisasi, dan perubahan demografi membentuk masa depan ekonomi jasa. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi jasa. Ini diperkirakan terus meningkat, didorong oleh permintaan global yang meningkat. Yang kedua, persaingan. Persaingan ini akan meningkat. Hal ini mendorong perusahaan untuk berinovasi dan menawarkan layanan yang lebih baik. Yang ketiga, keterampilan. Permintaan akan tenaga kerja terampil di bidang teknologi dan analisis data akan meningkat. Dan yang terakhir, keberlanjutan. Peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan mendorong adopsi praktik berkelanjutan. Nah, dari pembahasan sebelumnya, seberapa penting inovasi dan kreativitas dalam sektor jasa? Inovasi dan
Kreativitas menjadi kunci keberhasilan dalam ekonomi jasa yang kompetitif, di antaranya inovasi produk. Inovasi produk ini dilakukan dengan mengembangkan layanan baru yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian, inovasi proses. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian layanan. Dan selanjutnya adalah inovasi model bisnis. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan model bisnis baru yang memanfaatkan teknologi dan tren pasar. Ekonomi jasa telah berdampak besar pada kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan memperluas peluang. Di antaranya berdampak pada peningkatan kualitas hidup, akses mudah ke layanan seperti kesehatan, pendidikan, dan hiburan. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas. Teknologi jasa membuat kita mudah mendapatkan akses informasi dan layanan. Yang ketiga, peningkatan kemakmuran. Ekonomi jasa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Setelah pembahasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan mengenai ekonomi jasa bahwa ekonomi jasa telah menjadi komponen penting dalam ekonomi global, menawarkan peluang dan tantangan baru. Penting untuk terus beradaptasi dengan tren dan inovasi dalam sektor jasa untuk mencapai pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.